Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyina Sedewi dengan NPM 1917051035 dari kelas A. Mata kuliah Teori Informasi. Pengenalan teori informasi. Teori informasi adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kualifikasi penyimpanan dan komunikasi informasi. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Claude E. Shannon, sehingga Claude Shannon disebut sebagai bapak teori informasi. Akar komunikasi digital modern berasal dari makalah inovatif A Mathematical Theory Communication oleh Claude Elwood Shannon pada tahun 1948. Definisi komunikasi menurut Shannon adalah masalah mendasar komunikasi adalah mereproduksi pada satu titik, baik secara tepat atau kira-kira pesan yang dipilih pada titik lain. Shannon ingin menemukan cara untuk mentransmisi data secara andal keseluruhan saluran dengan kecepatan maksimal. Seperti yang pada gambar di bawah ini, information short ke coding ke communication channel ke decoding, dan selanjutnya ke destination. Dalam makalah tahun 1948, membangun teori yang kaya untuk masalah komunikasi yang andal, sekarang disebut dengan teori komunikasi atau teori Shannon. Visi Shannon adalah data ke short encoding, ke channel encoding, selanjutnya ke channel, dari channel ke channel decoding, selanjutnya ke short decoding, yang terakhir ke user. Contoh datanya adalah penyimpanan disk. Dari data ke zip, at CRC, channel, verify, CRC, unzip, user. Teori Shannon, pengukuran informasi, teori pengkodean sumber, teori pengkodean saluran. Teori informasi itu ada 6. Pertama, information theory, communication theory, physics, science, economy and other, computer science, statistics and probability theory, and mathematics. Ini adalah contoh saluran komunikasi. Itu ada saluran digital dan atau bisa melalui otak juga. Kemudian ini evolusi cara orang berkomunikasi pada abad terdahulu. Terus, apa itu teori informasi? Teori informasi adalah ilmu yang berhubungan dengan konsep informasi, pengukuran, dan aplikasi. Awalnya ditemukan untuk mempelajari pengiriman pesan dari alfabet diskrit melalui noise channel, seperti komunikasi melalui transmisi radio. Tujuan dari teori informasi adalah untuk memecahkan masalah komunikasi transmisi dari informasi dengan cara efisien, waktu dan ruang minimum. Sistem komunikasi digital itu dari input message, input transducer, transmitter, channel, receive, output transducer, dan out message. Sinyal yang diterima sama dengan sinyal yang ditransmisi atau plus noise. 3. Teori informasi. Pertama itu informasi sintaks terkait dengan struktur pesan karakter yang membentuk informasi. Kedua, informasi pragmatis terkait dengan penggunaan dan efek dari pesan.
Ketiga itu ada informasi sintaksis terkait dengan kata pesan. Tujuan utama teori informasi adalah bagaimana urutan simbol atau informasi tersebut. Sinyal dapat dikodekan dengan yang paling efektif untuk transmisi. Sumber informasi memoryless tanpa memori. Simbol yang dihasilkan dari sumber pesan bersifat independen, stationary atau tidak bergerak. Ide stasioner dari sebuah sumber tidak menuntut perubahan dengan waktu. Discrete sumber menghasilkan independen simbol dalam suatu waktu yang berbeda. Probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Konsep probabilitas memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ilmiah, pertanian, usaha dan industri, sampai masalah-masalah kecil seperti masuk kantor atau tidak karena awan tebal, kemungkinan akan hujan deras dan banjir. Dalam mempelajari probabilitas, ada 3 kata kunci yang harus diketahui, yaitu eksperimen, hasil, dan kejadian atau peristiwa. Macam-macam probabilitas. Probabilitas ada 2. Pertama, probabilitas a priori, dan kedua itu probabilitas relief frekuensi. Yang pertama, probabilitas yaitu disusun berdasarkan perhitungan akal, bukan atas dasar pengalaman. Untuk menentukan beberapa kemungkinan mata dadu yang bakal keluar, maka mempunyai kemungkinan 1:6. Karena sebuah mata dadu mempunyai 6 muka, bila 2 mata uang dilemparkan, maka kemungkinan jatuh 2 kali sisi kepala adalah 1:2 dikali 1:2, hasilnya 1:4. Probabilitas relatif frekuensi yaitu probabilitas yang disusun berdasarkan statistik atas fakta-fakta empiris. Seperti probabilitas tentang gagalnya tembakan pistol adalah 5. Maksudnya bahwa setiap 100 kali ditembakkan, maka paling tidak 5 kali diantaranya macet. Konsep probabilitas. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA, dan banyak kejadian yang mungkin muncul itu dinotasikan dengan S, kemudian N. Maka PA sama dengan NA per NS. Model probabilitas. Pertama itu ada percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses pelaksanaan observasi yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang terjadi. Kedua ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Kejadian atau peristiwa. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil percobaan. Probabilitas kejadian. Probabilitas suatu kejadian adalah suatu angka yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian atau event. Contoh, 2 buah mata uang setimbang dilempar ke atas. Tentukan ruang sampel, titik, dan peristiwa yang mungkin.
Jawabannya percobaannya pelemparan 2 mata uang logam, ruang sampelnya angka gambar, angka-angka, gambar-angka, gambar-gambar. Titik sampelnya angka dan gambar. Peristiwanya angka dengan angka, angka dengan gambar, dan gambar dengan gambar. Entropi. Pada tahun 1948, Claude Shannon memperkenalkan konsep untuk mengukur sebuah informasi secara matematik. Penelitian beliau ini ditulis pada papernya A Mathematical Theory of Communication, memberi pengaruh yang besar pada komputasi modern. Pada waktu itu, Shannon ingin mencari sebuah cara untuk mengirim pesan secara efisien, yaitu melakukan encoding informasi menggunakan jumlah bit sekecil mungkin tanpa kehilangan nilai informasinya. Rumusan masalah yang dihadapi Shannon adalah diberikan sebuah distribusi probabilitas dari suatu kejadian, bagaimana cara untuk menghitung rata-rata nilai bit yang paling minimal yang dapat mempresentasikan kejadian tersebut. Dari sinilah muncul entropi. Aplikasi. Entropi banyak digunakan untuk berbagai bidang, terutama ilmu komputer. Contohnya dalam membangun sebuah decision tree, kita mencari atribut yang dapat mengembalikan informasi gain yang paling maksimal. Memaksimalkan informasi gain adalah sama dengan meminimalkan entropi. Cross entropi digunakan untuk menghitung seberapa banyak informasi yang hilang pada dua buah distribusi. Sederhananya, fungsi ini menghitung selisih nilai entropi pada kedua distribusi. Pada pembelajaran mesin biasanya dimanfaatkan sebagai fungsi loss dan optimisasi, di mana distribusi yang dibandingkan adalah distribusi dari ground truth dengan predict value yang dihasilkan oleh model. Pada kasus ini, cross entropi harus diminimalkan. Maksimum entropi dapat digunakan dalam reinforcement learning untuk membuat aksi agen semakin tidak terprediksi. Dengan maksimum entropi, maka distribusi probabilitas yang dapat akan mendekati seragam, sehingga aksi yang diambil agen akan semakin acak. Inference. Proses di mana kesimpulan disimpulkan dari pengamatan beberapa penalaran induktif. Kesimpulan yang benar atau salah atau benar dalam tingkat tertentu akurasi, atau yang benar dalam situasi tertentu. Kesimpulan ini diambil dari pengamatan beberapa uji coba pengamatan tambahan. Definisi diperdebatkan. Definisi ini diperdebatkan karena kekurangannya kejelasan ref, Oxford, kampus bahasa Inggris. Induksi 3 logika kesimpulan dari suatu hukum umum dari contoh-contoh tertentu. Definisi yang diberikan sehingga hanya berlaku tentang kesimpulan adalah umum. Sebuah kesimpulan yang dicapai pada dasar bukti dan penalaran. Kedua, proses mencapai kesimpulan seperti ketertiban, kesehatan, dan dengan kebersihan inferensi. Bentuk penalaran. Pertama, penalaran induktif. Kedua, penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Di dalam penalaran ilmiah terdapat dua jenis cara penarikan kesimpulan, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang berlawanan dengan penalaran induktif.
Deduktif adalah penilaian yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Biasanya memakai pola berpikir yang disebut silogisme. Peluang. Peluang adalah suatu kejadian untuk mengungkap pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Peluang jika dikenal sebagai kebolehjadian atau probabilitas. Peluang dianggap sebagai suatu probabilitas atas kejadian di mana sebuah angka menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai peluang ini berada di antara 0 sampai dengan 1. Istilah-istilah dalam peluang. Pertama ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ada 3 hal yang penting dalam probabilitas, yaitu percobaan, hasil, peristiwa. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas dan proses memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memberhentikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Pendekatan peluang. Ada 3, itu pendekatan klasik, frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik didasarkan pada suatu peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total hasil. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Jika ada kemungkinan yang dapat terjadi pada kejadian A dan ada B kemungkinan terjadi kejadian A. Setelah masing-masing kejadian mempunyai kesempatan yang sama saling asing, maka probabilitas atau peluang bahwa akan terjadi adalah PA sama dengan A per A plus B, dan peluang bahwa akan terjadi B adalah PA sama dengan B per A plus B. Contoh, pelamar pekerja terdiri dari 10 orang pria dan 15 orang wanita. Jika yang diterima hanya 1, berapa peluang yang merupakan wanita? PA sama dengan 15 sama dengan 10 per 15 sama dengan 3 per 5. Pendekatan relatif. Besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada banyak suatu peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan. Jika pada data sebanyak N terdapat A kejadian yang bersifat N, maka probabilitas per peluang akan terjadi A untuk N data adalah PA sama dengan A per N. Contohnya, dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila lokal karya diadakan di puncak, beberapa probabilitas terjadi 1 orang sakit dari 400 orang karyawan yang ikut serta. PA sama dengan 5 per 400 sama PA sama dengan 1 per 80. Pendekatan subjektif. Besarnya suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dengan derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dari berdasarkan keyakinan. Terakhir, kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kritos dan
Graphein. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphein adalah artinya menulis. Jadi, secara umum kriptografi merupakan penulisan atau penyampaian pesan secara rahasia dan tersembunyi. Kriptografi adalah proses mengubah pesan sedemikian rupa sehingga makna disembunyikan dari musuh atau lawan yang mungkin menangkapnya. Kriptografi adalah ilmu penulisan rahasia yang membawa banyak teknik untuk melindungi informasi yang hadir dalam format yang tidak dapat dibaca. Hanya penerima yang ditunjuk dapat mengkonversikan format yang tidak dapat dibaca ini menjadi format yang dapat dibaca. Istilah-istilah dalam kriptografi adalah cara untuk menyediakan pesan dari pengirim, kemudian disebut plain text. Secara pesan tersediakan ciphertext yang diterima oleh penerima pesan. Enskripsi adalah proses pengamanan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Deskripsi adalah upaya pengolahan data menjadi suatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang belum berpengetahuan tentang hal tersebut. Plain text adalah suatu teks yang memberikan suatu informasi yang tidak menggunakan proses formatting teks yang khusus. Cipher merupakan algoritma kriptografi ini fungsi matematika yang berperan dalam enskripsi dan deskripsi data. Pelaku yang ahli dalam bidang kriptografi disebut cryptographer. Cryptanalysis adalah ilmu yang memecahkan ciphertext menjadi plain text dengan tidak melalui cara yang semestinya. Sedangkan orang yang menguasai ilmu tersebut dinamakan cryptanalyst. Cabang matematika meliputi kriptografi dan kriptoanalis disebut kriptologi. Sedangkan orang yang menguasai ilmu ini disebut kriptologis. Macam-macam algoritma kriptografi. Pertama, ada enskripsi simetris. Sesuai dengan namanya, menggunakan kata kunci kriptografi yang menginskripsi dan menginskripsi data. Penggunaan satu kunci untuk kedua operasi menjadikan proses yang mudah karena disebut simetris. Enskripsi asimetris berbeda dengan metode enskripsi simetris, melibatkan banyak kunci untuk inskripsi dan deskripsi data. Enskripsi asimetris mencakup dua kunci inskripsi berbeda secara matematis terkait satu sama lain. Salah satu kunci dikenal sebagai public key dan lainnya sebagai private key. Oleh karena itu, mengapa metode inskripsi asimetris juga dikenal sebagai public key cryptology. Tujuan kriptografi itu ada 4. Pertama, kerahasiaan, identitas data, autentikasi, non-repudiasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.